Langsung, langsung, langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Yang kami hormati para ulama, Pak Bupati yang sangat istimewa betul hari ini, Masya Allah. Yang kami hormati para hadirin, para hadirat, pada malam hari ini kita duduk di dalam satu majelis yang begitu mulia, yaitu majelis apa ini? Tablik Temanya Akbar. apa? Tablik Akbar. Majelis Tablik Akbar. Kata Pak Bupati tadi sudah 2 tahun di Tamiang ini nggak ada Tablik Akbar. Baru kali ini diadakan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau ini belum punya istri, masih muda, masih jomblo, maka Nabi Ibrahim ini punya doa yang istiqomah. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, saya minta anak yang termasuk golongannya orang-orang soleh. Jadi Nabi Ibrahim dulu beliau nggak minta istri, tapi minta anak yang soleh. Ketika anak minta anak yang soleh, maka anak yang soleh ini akan keluar dari istri-istri yang soleha. Maka di majelis ini yang belum punya istri, coba angkat tangan. Mana? Semua yang kini belum semua ini.
Bagaimana kita doa sejak awal, doanya bagaimana? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, minta anak yang soleh ya Allah. Nanti Allah akan beri dia bonus juga, istri yang solehah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu gak henti-hentinya doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sampai akhirnya beliau itu dikasih istri. Bukan istri kaleng-kaleng, bukan. Istrinya siapa? Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah ini kata para mufassir adalah wanita keturunan Siti Hawa yang paling cantik di bawah kolong langit. Hawa, istrinya Nabi Adam itu, cucunya yang paling cantik namanya Siti Sarah. Kulitnya itu putih betul. Saking putihnya sampai kalau beliau minum itu aliran airnya tampak dari luar. Ada nggak wanita zaman sekarang yang putihnya seperti itu? Siti Sarah itu keringetnya wangi. Sampai kalau beliau itu melewati lorong-lorong, sekali lewat bau wanginya seminggu belum hilang. Kalau wanita zaman sekarang walaupun paling cantiknya kayak apa, satu hari nggak mandi, nanti sore suaminya bisa pingsan. Siti Sarah itu Masya Allah, bukan hanya putih. Katanya para mufassir, itu putihnya sampai memantulkan cahaya. Kalau beliau malam jalan nggak perlu pakai lampu karena kulitnya lebih terang dari semua lampu. Dapat dari mana itu? Omi. Dapat dari mana? Aplikasi? Bukan. Dapatnya dari Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kami minta anak yang soleh. Maka kalau kita ini pengen punya suami yang istimewa, anak yang istimewa, istri yang istimewa, itu nyarinya di mana? Nyarinya di sepertiga malam akhir. Bagaimana? Siap atau tidak ini? Kalau yang sudah bapak-bapak bagaimana ini? Mau doa lagi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu istrinya yang pertama Siti Sarah begitu hebat, yang kedua Siti Hajar juga begitu hebat. Ini wakil bupati sedang umroh. Kalau orang itu sedang umroh nanti di Mekah bisa melihat bagaimana hebatnya Siti Hajar itu. Ada Safa, Marwah, itu laki-laki, perempuan, presiden, bupati, raja, semua ikut lari-lari di situ. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Semua laki-laki, perempuan lari-lari di Bukit Safa karena memperingati wanita yang sangat istimewa, yaitu istri Ibrahim, namanya Siti Hajar, yang dapat dari doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang agak batuk dikit biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cucu-cucu beliau juga menjadi orang-orang yang hebat. Ada cucunya namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu doa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, saya minta satu kerajaan yang tidak akan pernah Engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Jadi kerajaannya itu nggak bisa disaingi oleh siapapun, presiden manapun sampai hari kiamat. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu ingin menjadi seorang nabi yang raja atau nabi yang hamba? Maka Nabi Muhammad itu diam sejenak. Beliau mengatakan, kalau saya pengen jadi nabi yang raja, tentu kerajaan saya akan lebih hebat daripada kerajaan Nabi Sulaiman.
Sedangkan Nabi Sulaiman sudah doa kepada Allah tidak boleh disaingi oleh siapapun. Sudahlah, saya ingin jadi nabi yang hamba saja. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kalau beliau duduk di singgasananya, itu kanan beliau ada 400 kursi, isinya itu jin semua. Setan, jin, ifrit itu di samping kirinya, bukan kanan, kirinya. Jadi samping kiri ini semua, ini isinya jin-jin dan setan laknatullah alaih. Nabi Sulaiman, bukan saya, kalau di sini wali-wali semua ini, masya Allah. Nanti kalau di kanan beliau 400 itu menteri-menterinya isinya wali-wali, orang-orang sakti-sakti, 400 dari manusia, 400 manusia, 400 jin. Kalau Nabi Sulaiman sudah duduk di singgasananya, wa khusyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuza'un. Kalau beliau duduk itu barisannya buat manusia semua. Ini manusia semua di sini. Kalau Nabi Sulaiman itu manusia, jin, kemudian binatang buas, binatang melata, atasnya itu burung-burung. Masya Allah. Sampai beliau itu perintahkan jin, hei jin, bikinkan untuk saya itu satu permadani yang mencukupi besarnya itu seluruh pasukan saya cukup. Maka jin-jin itu bekerja keras, bikin permadani yang paling kuat, yang bisa cukup untuk Nabi Sulaiman dan seluruh pasukannya, manusianya, jinnya, binatangnya, semua cukup. Ketika sudah jadi, fasakharna lahur rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian Nabi Sulaiman itu bersama seluruh pasukannya yang jutaan tadi terbang. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau terbang, bukan terbang sendiri, terbang dengan semua pasukannya yang nggak tahu jumlahnya itu berapa juta. Manusianya ikut terbang, jinnya ikut terbang, hewan-hewan ikut terbang, burung-burungnya ikut terbang. Ini keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hebat atau enggak Nabi Ibrahim itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Ibrahim itu pengen datangkan singgasananya Bilqis itu. Ketika pengen datangkan, diadu antara manusia-manusia yang alim-alim, sekti-sekti tadi dengan jin-jin itu masih hebat mana? Manusia yang hebat dengan jin yang hebat masih sakti mana? Kalau sekarang orang banyak datang ke pohon-pohon nyari kesaktian di pohon-pohon itu. Kalau Nabi Sulaiman itu diadu manusia dengan jin masih hebat mana? Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai orang-orang yang di kanan, wahai jin-jin yang di kiri, sekarang siapa di antara kalian yang bisa datangkan kerajaan Bilqis di Yaman sana, bawa ke Palestina sebelum dia datang ke sini tunduk kepada saya? Maka langsung angkat tangan, namanya Ifrit. Pernah jumpa dengan Ifrit atau belum? Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wahai Nabi Allah, engkau itu biasanya duduk pagi, nanti engkau berdirinya sebelum zuhur. Ada sekitar waktu 3 jam, 4 jam, izinkan saya bisa terbang ke Yaman, saya ambil itu singgasana Bilqis di sana. Saya ini orangnya kuat, jin kuat saya ini. Maka di samping kanannya ini ada ulama, namanya Asif ibnu Barkhoya. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi Allah, saya bisa datangkan singgasana itu sebelum engkau mengedipkan mata engkau. Bagaimana caranya datangkan itu gimana? Maka beliau itu sholat 2 rakaat dulu, wudhu kemudian sholat. Kalau kita pengen menyelesaikan masalah itu, wudhu kemudian sholat.
Setelah sholat istighosah. Istighosahnya bagaimana? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bihaqqi Muhammadin ang ta'tiyani bisarir. Ya Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad, ya Allah, itu singgasananya Bilqis engkau datangkan. Maka malaikat itu langsung megang singgasana Bilqis di Yaman itu, dimasukkan dalam bumi, ngebor dari bumi itu, tembus di Palestina sebelum beliau kedip. Doanya apa? Doanya apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bihaqqi Muhammadin ang ta'tiyani bisarir, dengan berkahnya Nabi Muhammad, ya Allah, datangkan singgasananya Bilqis. Jadi ulamanya Nabi Sulaiman itu loh minta kepada Allah dengan berkahnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang hebat, istri-istri yang istimewa tadi datangnya dari mana? Dari doa kepada Allah. Tapi doanya ini harus doa dengan penuh keyakinan. Sekarang tadi kan sudah tahu doanya kan? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bihaqqi Muhammadin ang ta'tiyani bisarir. Coba dibaca doa itu. Ditarik ini bisa nggak? Nah, ditarik ke situ bisa nggak? Coba diuji. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum ang ta'tiyani apa ini? Bilma, datang apa enggak? Coba, ada yang bisa apa enggak ini? Nggak bisa Pak, kurang sakti saya Pak. Bukan kurang sakti, tapi kurang yakin dengan doanya. Jadi doa itu bukan isinya doanya, tapi yakinnya dengan doa. Maka ada di Jawa Timur sana, ini Pak Bupati, ada orang kiai, masih agak ada saudara dengan saya. Itu Masya Allah itu, orang tangannya patah, dia ambil air, dia tiup, langsung lengket lagi. Itu kakak saya naik motor, patah tangannya, ditiup, langsung lengket tangannya itu, gabung lagi, nggak perlu operasi. Maka saya tanya pada dia, Tuhan, kok bisa sakti begitu, doanya apa tuh? Kasih saya doanya. Maka dia bilang, doanya Al-Fatihah Gus. Al-Fatihah aja, iya, tapi yang yakin. Sayyidina Uwais Al-Qarni pakai Al-Fatihah saja sudah bisa jalan di atas lautan. Kalau kita Al-Fatihah bisa jalan di mana? Kita Al-Fatihah jalan di atas lautan, berani? Langsung tenggelam, besok disolati mayit. Kenapa seperti itu? Karena tidak yakin dengan doanya. Tapi kalau yang ada orang di sini yakin tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum, yakin betul dari situ, ang ta'tiyani bisarir, ini langsung pindah ke sana itu. Kalau yakin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam doa itu yang pertama paling penting itu yakinnya seberapa. Setelah yakinnya seberapa, yang kedua dalam doa itu harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Dalam Bukhari, dalam hadis Bukhari dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa seorang hamba selagi hamba tadi belum mengatakan saya sudah doa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau seorang hamba sudah mengatakan saya sudah doa Pak, sudah doa tapi nggak menang-menang, sudah doa tapi masalah nggak selesai-selesai, ketika dia mengatakan seperti itu, mulai saat itulah doanya ditutup pintu ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau doa itu terus husnudzon kepada Allah, Allah itu pasti ngabulkan doa saya, itu pasti. Tapi saya sudah doa Pak bertahun-tahun tapi belum ada hasilnya, bagaimana? Terus doa. Itu ada ulama soleh betul, gak pernah makan haram, akhlaknya begitu baik,
Dia doa kepada Allah sudah 20 tahun, tapi tidak ada satu doa pun yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tapi gak diijabahi, doa lagi gak diijabahi, doa lagi gak diijabahi. Sampai malaikat-malaikat tuh kasihan melihat dia ini. Doa 20 tahun, akhlaknya baik, gak pernah makan haram, akhlaknya bagus. Sampai doa di Mekah juga, tapi gak dikabulkan. Maka malaikat-malaikat tadi mengatakan, ya Allah, saya ngelihat orang soleh itu kasihan, ya Allah, dia sudah doa, nangis-nangis setiap malam sampai pagi bertahun-tahun, 20 tahun. Padahal dia nggak pernah melanggar apa-apa, semua orang senang dengan dia. Tapi kenapa engkau nggak ngijabahi doa dia? Kenapa ya Allah? Maka Allah berfirman, hei malaikatku, saya ini nggak ngijabahi doa dia karena saya ini suka dengar suara dia. Nanti kalau saya ijabahi dia nggak mau doa lagi, sudah biar doa. Saya senang dengar suara dia merengek-rengek itu, senang, suaranya senang saya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang doanya nggak makbul-makbul itu karena Allah suka dengar suara dia. Bagaimana? Cocok atau tidak ini? Jadi kalau kita doa pada Allah, kok belum makbul, Allah suka dengan suara kita. Jangan marah-marah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan keyakinan, doa dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu doa, Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, Makkah Al-Mukarramah itu engkau beri nabi gitu loh ya Allah. Setelah 1000 tahun dari doanya Nabi Ibrahim, Allah kirim Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi dikirim bukan di Mekah. Setelah 2000 tahun Allah kirim Nabi Isa, tapi dikirim juga bukan di Mekah. Setelah 2500 tahun dari doanya Nabi Ibrahim, Allah baru kirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirim ke Makkah Al-Mukarramah. Itu doanya Nabi, doanya Rasul Khalilullah, kekasih Allah, Nabi yang paling tinggi derajatnya, nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW. Itu Allah tampakkan hasil doanya itu setelah 2500 tahun. Kadang-kadang kita itu kalau doa pengennya langsung. Sekarang doa, besok selesai masalah. Sekarang doa, besok langsung laku. Sekarang doa, istrinya besok langsung hamil. Sekarang doa, besok langsung anak laki-laki. Sekarang doa, selesai masalah semua. Nabi Ibrahim saja loh, doanya itu butuh waktu 2500 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dari mana orang-orang anak soleh, istri solehah, keturunan-keturunan yang hebat dari mana? Dari doa. Yang kedua, syarat yang gak kalah pentingnya, yaitu dengan kita berakhlak baik dan tidak zalim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim itu dikasih ujian, nyembelih anaknya, disembelih, semua selesai, ini sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Maka Allah berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kamu ingin saya jadikan imam bagi orang-orang yang takwa. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Qala wa min dzurriyyati ya Allah. Yang jadi takwa itu jangan saya aja, imamnya jangan saya aja, tapi anak cucu saya juga jadikan imam-imam bagi orang takwa. Maka Allah berfirman, Qala la yanalu ahdiz zalimin. Anak cucumu akan saya jadikan pimpinan-pimpinan bagi orang yang takwa, tapi syaratnya tidak zalim. Janji saya ini tidak kena kepada anak cucumu yang zalim. Jadi kalau kita ingin punya anak-anak yang hebat, yang soleh-soleh, yang jadi ulama-ulama, jadi raja-raja Islam, jadi pimpinan-pimpinan yang dicintai oleh masyarakat,
orang tuanya jangan zalim. Harus berakhlak baik. Masya Allah. Seperti akhlaknya siapa? Akhlaknya Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah-tengah dia bayan seperti ini, maka tiba-tiba datang orang itu di belakang sana. Orang tadi bilang, "A'antal Hasan bin Ali? Apakah kamu itu Hasan bin Ali?" Maka Sayyidina Hasan bilang, "Na'am ya Sayyidi, benar. Saya ini Hasan bin Ali, ada apa tuan?" Ini tengah-tengah beliau bayan, di depan ramai luar biasa orang yang dengar. Maka pemuda tadi tiba-tiba teriak, "Ma abghadtu ahadan fil wujud illa abaka illa anta wa abuk." Tidak ada di dunia ini orang yang saya benci melebihi kamu dan bapakmu. Jadi Sayyidina Hasan itu dihinakan, dicaci maki di tengah-tengah bayannya. Di tengah-tengah beliau sedang pidato itu dipermalukan. Tidak ada orang yang saya benci di dunia ini yang lebih kurang ajar, lebih membuat saya sakit hati melebihi kamu dan ayahmu itu. Apa jawaban Sayyidina Hasan? Ini contoh pimpinan yang tidak zalim itu begini. Contoh orang-orang yang berakhlak baik itu seperti ini. Maka beliau mengatakan, "Ya ammi, a'abuka hayyun?" Wahai pamanku, bapakmu masih ada atau tidak? Bapak kamu masih hidup atau tidak? Maka dia bilang, "Ada. Bapak saya masih hidup." "Ada apa?" "Wallah inni uhibbuka wa uhibbu abaka." Demi Allah, saya ini cinta dengan kamu dan cinta dengan ayah kamu. Maka orang tadi gak terenyuh, enggak, langsung meludahi mukanya Sayyidina Hasan. Diludahi bukan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai rata mukanya itu pakai ludah. Cuk, 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 cuk gitu. Kalau ada orang tengah-tengah bayan ngeludahi itu, kira-kira harus diapakan itu? Keamanan tangkap. Diludahi, beliau diam aja sampai habis ludahnya. Setelah habis ludahnya, capek sudah itu mulutnya, sudah habis sudah. Maka Sayyidina Hasan mengatakan, "Haddatsani abi an jaddi bi anna riqal muslimi shifa." Beliau ambil ini kainnya ini, diratakan di mukanya. "Saya dengar berita dari ayahku Sayyidina Ali, dari kakekku yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dengar satu hadis bahwasanya ludahnya orang Islam itu obat segala penyakit." Langsung diratakan. Bagaimana? Maka orang tadi langsung berlutut. Dia mengatakan, "Demi Allah, kamulah cucu Nabi yang sebenarnya, ya kamu itu." Langsung nangis, nyium-nyium kakinya. Ini bagaimana akhlaknya Sayyidina Hasan, ini kita tiru. Akhirnya keturunannya menjadi orang-orang hebat, orang-orang istimewa. Karena apa? Karena akhlaknya ini. Dia betul-betul ikut akhlak kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu akhlaknya luar biasa, Masya Allah. Sebelum Nabi meninggal dunia, itu ada ayat datang, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Maka beliau memahami ini ayat ini sudah datang, berarti kita sudah dapat kemenangan. Kalau sudah dapat kemenangan, berarti tugas saya sudah mau selesai, berarti saya sudah mau wafat. Maka Nabi ini langsung datang ke mimbar, ke tempat bayan beliau, mimbar.
ke tempat mimbar beliau. Beliau datang di waktu yang bukan biasanya. Maka beliau panggil itu Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, panggil manusia semua, suruh sini sekarang. Maka Sayyidina Bilal itu putar ke pasar-pasar, ke rumah-rumah. Ukhruju, 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 keluar, keluar, keluar. Datang ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kalian, datang ke masjid, datang ke masjid. Sampai datang di masjid. Ini contoh akhlaknya Nabi, ini luar biasa. Maka beliau itu khutbah dengan khutbah yang begitu menyedihkan, seakan-akan khutbahnya itu khutbah perpisahan. Maka beliau mengatakan, "Anshudukum billah wa bihaqqi alaikum faman kana minkum qibali madlamah falyaqtassa minni qabla al-qisas yawmal qiyamah." Wahai para sahabat-sahabatku, wahai para sahabatku, baik laki-laki ataupun perempuan, siapa di antara kalian yang pernah merasa saya ambil haknya? Siapa di antara kalian yang pernah merasa saya zalimi, pernah merasa saya sakiti, pernah merasa saya pukul, hendaknya dia membalas sekarang juga, sebelum hari pembalasan nanti di akhirat. Jadi Nabi ini pengen dibalas oleh sahabat-sahabatnya. Siapa yang pengen balas? Siapa yang merasa zalimi, pukul saya. Maka sahabat-sahabat itu tundukkan pandangan semua, karena mereka itu gak ada yang pernah merasa dizalimi Nabi. Mereka itu merasa Nabi sebagai ayahnya, tidak pernah mereka merasa diambil haknya sedikit pun. Maka mereka berkata bareng-bareng, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami semua gak ada yang kamu ambil haknya. Yang ada itu hak engkau belum kami tunaikan itu banyak. Tapi kalau kami gak pernah kamu zalimi sedikit pun, kalau kami sering zalim kepada engkau." Maka Nabi ulangi lagi pertanyaannya, "Anshudukum billah wa bihaqqi alaikum." Saya tanya atas nama Allah, siapa yang pernah saya zalimi? Ini contoh akhlak yang baik. Maka tiba-tiba ada orang tua namanya Ukasyah ibnu Mihsan angkat tangan. "Saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Kamu pernah saya zalimi?" "Pernah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika dalam satu peperangan, saya ini, onta saya di samping onta engkau, samping pas. Ketika itu saya ini turun dari onta, pengen nyium kakimu ya Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba kamu ngangkat itu cambuknya onta kena punggung saya." Maka Nabi bersabda, "Wahai Ukasyah, demi Allah, itu saya pengen nyambuk onta kena kamu. Demi Allah saya gak sengaja. Tetapi saya pengen kamu tetap balas saya. Walaupun saya gak sengaja, tapi saya pengen kamu tetap balas saya." Maka beliau panggil Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, intalik ila baiti Fatimah wa'tini biqadim." Wahai Bilal, kamu datang ke rumah anak saya itu Fatimah, minta tongkat biar dibutuh Ukasah gebuk saya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Makhluk yang termulia, terhebat, teristimewa sepanjang masa. Maka Sayyidina Bilal itu mau suruh ngambil tongkat itu gak berani, kakinya itu gemetar. Siapa yang tega melihat Nabi dicambuk itu siapa? Maka Sayyidina Bilal itu balik ke rumahnya Sayyidah Fatimah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa Bilal?" "Nabi minta tongkat wahai Fatimah." "Tongkat buat apa? Ini gak waktunya jihad." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu seakan-akan membuat perpisahan dengan sahabatnya. Beliau mau dikisos oleh Ukasyah. Maka Sayyidah Fatimah itu ngamuknya luar biasa.
Wahai Bilal, itu orang waras apa gila itu wahai Bilal? Kok tega sekali mau mukul Nabi, itu siapa? Gak tahu Ukasyah itu Tuhan. Saya punya anak kecil-kecil namanya Hasan Husain. Perintahkan Ukasyah suruh gebuki anak saya aja, gak apa-apa. Jangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipukul. Maka sampai sana Nabi serahkan itu tongkatnya kepada Ukasyah. Ukasyah, ini ada cambuk ini, kamu pukul saya. Gimana? Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Wazirul Mustafa, dua tangan kanan dan tangan kirinya Nabi Muhammad SAW, langsung berdiri. Ditunjuk itu kepalanya Ukasyah itu. Ukasyah, demi Allah saya gak terima kamu nyentuh Nabi sedikit pun. Kalau kamu pengen gebuki orang, pengen mukul orang, pukul kami ini. Kamu pukul bagian manapun bebas. Tapi jangan sekali-kali kamu mukul Nabi, nyentuh Nabi. Saya penggal leher kamu. Sayyidina Umar galaknya luar biasa. Maka Nabi bersabda, Umar, uqmudah. Abu Bakar, duduk. Qad arafallahu makanakuma, qad arafallahu darajatakuma. Allah sudah tahu derajatmu, sudah tahu tempatmu, posisimu depan Allah. Sudah, duduk, biar Ukasyah balas. Maka Sayyidina Abu Bakar ini setelah dihentikan oleh Nabi tadi gak berani lihat atas, langsung tundukkan pandangan, gak berani melihat Nabi mau dicambuk, itu gak berani. Maka langsung Sayyidina Ali, jagoannya sahabat ini. Kalau perang itu sekali perang bisa bunuh 500 orang, 1000 orang Sayyidina Ali. Maka dia mengatakan, wahai Ukasyah, ini ada wajah saya, ada dada saya, ada tangan saya, ada kaki saya. Pilih mana, gebuki saya, gak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali kamu sentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, wahai Ali, duduk wahai Ali. Qad arafallahu niyatak. Allah sudah tahu niatmu ya Ali, duduk. Maka tiba-tiba anak kecil dua namanya Hasan Husain, masih kecil, berdiri. Dia mengatakan, wahai Ukasyah, kamu itu maunya apa? Kamu pengen gebuki Nabi kan? Pengen nyari darahnya Nabi, pengen menyakiti Rasulullah SAW. Di dalam tubuh saya, wahai Ukasyah, ada darahnya Nabi mengalir. Kalau kamu pengen gebuki Nabi, jangan langsung pukuli saya saja. Maka Nabi mengatakan, ya qurrata aini, wahai penyejuk mataku, duduk. Sudah. Allah tidak akan lupa dengan pembelaanmu pada hari ini. Tapi saya pengen Ukasyah tetap balas. Ketika Sayyidina Ukasyah mau balas, maka beliau mengatakan kata-kata yang begitu menyakitkan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu ketika engkau mukul saya dalam keadaan gak pakai baju. Sekarang kau pakai baju, saya pengen baju kau dibuka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buka bajunya. Itu sahabat sudah nangis semua itu. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Ketika Nabi buka bajunya itu, tampak begitu cerah betul warna kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai matahari itu redup saking indahnya kulitnya Nabi. Maka Sayyidah Ukasyah sudah pegang itu tongkat mau digebukan Nabi. Ketika mau digebukan itu semua jantungnya sahabat sudah mau lepas. Ketika mau digebukan langsung beliau lepas tongkatnya, langsung ngerangkul Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, siapa yang tega nyakiti Nabi itu siapa? Tidak ada orang iman yang tega menyakiti Nabi, tidak ada. Saya ini pengen kulit saya ketemu langsung dengan kulitnya Rasulullah SAW.
sehingga kulit saya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contohnya akhlaknya Nabi itu seperti itu. Contohnya akhlaknya cucunya Nabi seperti itu. Maka bagaimana kalau kita ini pengen punya keluarga yang hebat, yang sukses, kita harus memperbaiki akhlak kita. Selalu doa kepada Allah dan selalu memperbaiki akhlak. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya, bagaimana dalam hati ini kita tanamkan cinta kepada orang-orang soleh. Sayyidina Anas mengatakan, tidak ada sabda Nabi dalam Bukhari ini, tidak ada sabda Nabi yang lebih menggembirakan saya melebihi sabda Nabi, innaka ma'aman ahbabta. Wahai Anas, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Maka beliau mengatakan, saya cinta Nabi, saya cinta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Saya berharap dikumpulkan dengan mereka, walaupun amalan saya sama sekali tidak seimbang dengan mereka. Maka hati itu harus tenang, ditanamkan dalam hati itu cinta kepada para nabi, cinta kepada orang-orang soleh. Masya Allah, ini mau bulan maulid lagi ini bulan kecintaan manusia kepada Rasulullah itu tampak di bulan maulid ini. Itu kalau Imam Malik bin Anas, kalau beliau itu dengar nama Nabi saja, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Itu Imam Malik ibnu Anas itu tiba-tiba kulitnya berubah menjadi merah, badannya bergetar. Maka teman-temannya mengatakan, wahai Anas, wahai Malik bin Anas, kenapa kamu sudah menyebut nama Nabi kok begitu bergetar, wajahmu berubah memerah? Beliau mengatakan, lau araftum ma araftu lama angkartum ala ma tarawni. Seumpama kalian pernah melihat apa yang saya lihat, tentu kalian tidak akan pernah merasa aneh. Saya ini punya guru namanya Muhammad bin Munkadir, Ibnu Munkadir. Itu kalau nyebut nama Nabi itu nangisnya sampai 3 jam. Bahkan ada lagi namanya Ja'far ibnu Muhammad. Kalau beliau nyebut nama Muhammad itu tiba-tiba tersedak lidahnya, nggak bisa ngomong. Sampai wafat dia nggak pernah bisa baca hadis kecuali 1 hadis. Ini tandanya orang-orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana di sini nanti bikin acara maulid, di rumah-rumah bikin acara maulid, menunjukkan kegembiraan kita dengan datangnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang kurang syukur dengan Nabi. Tapi kalau kita tahu bagaimana derajatnya Nabi dan sayangnya Nabi kepada umat, Masya Allah, tentu kita akan malu, gak bikin maulidan tuh malu. Masya Allah, Nabi itu pernah jalan, tengah-tengah perjalanannya itu loh, dengar suara nyaring, merdu. Suaranya bagaimana? Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya umat Muhammad, ya Allah. Maka Nabi Muhammad bersabda, hei Anas, kamu cek suara siapa itu. Ketika dicek, ternyata suaranya dari gua. Ketika masuk gua, melihat itu ada orang pakai jubah putih, pakai serban, tampannya luar biasa. Gede orangnya, besar. Sampai Sayyidina Anas mengatakan, saya melihat wajahnya itu harus mendongakkan kepala saya ke atas. Suaranya bagus, sambil angkat tangan doa, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan saya umat Muhammad, ya Allah. Ketika Sayyidina Anas datang, orang tadi bilang, kamu siapa? Saya utusan Nabi Muhammad SAW. Maka orang itu berkata, Anas, utusan Nabi,
saya ini adalah Nabi Ilyas. Katakan kepada nabimu, saya pengen jumpa dengan dia. Itu dalam kitab Khosais Kubro itu, karya Imam Suyuti. Maknanya bagaimana? Para nabi, para rasul, orang-orang yang istimewa itu termasuk amalan hariannya itu apa? Pengen dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sejak bayi Allah sudah jadikan kita jadi umat Muhammad gratisan. Maka sudah seharusnya kita bikin syukuran besar-besaran karena Allah pilih kita menjadi umat Muhammad. Bagaimana ini? Cocok atau enggak ini? Pak Bupati nanti bikin acara lagi? Jangan hanya di masjid, jangan. Kita bikin acara di setiap umat Islam. Setiap rumahnya bikin acara semua. Kecil-kecilan, 10 orang, 5 orang, 3 orang keluarganya bikin syukuran semua. Syukuran apa ini? Syukuran gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada idza kana kafiran jaa damuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada. Fama dhannukum billadhi tala umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Manusia yang paling buruk di dunia namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu sudah semenjak hidup sudah turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sejak hidup sudah turun ayat Abu Lahab akan dimasukkan neraka. Saking jeleknya itu, nggak nunggu mati. Sejak hidup sudah turun ayat dilaknat akan dimasukkan neraka selama-lamanya plus istrinya juga. Tapi ketika dia dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, saking gembiranya budaknya itu dimerdekakan. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala siksanya Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan. Keluar dari ujung-ujung jarinya ini mata air yang manis khusus hari Senin, karena Allah balas dia pernah gembira sekali dalam hidupnya dengan kelahiran Nabi. Gimana kalau kita ini orang iman, orang Islam, gembira sepanjang tahun. Katanya di Aceh ini maulidnya 4 bulan katanya. Masya Allah. Maulidnya 4 bulan, bikin maulid setiap hari, gembira terus setiap hari. Nanti di akhirat insya Allah gak jadi masuk neraka, langsung masukkan surga. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan doa bersama-sama. Kalau ada salahnya dalam hadisnya, dalam penukilannya minta maaf. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تدعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل، زدنا علما، زدنا فهما، زدنا نورا، زدنا بركة، زدنا ورعا، زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa anak dan istri kami ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah. Umat Islam seluruh alam ya Allah, khususnya orang-orang yang hadir di majlis ini ya Allah. Ya Allah, mudah rizki kepada kami anak-anak yang saleh, yang salihah, yang alim, yang alimah, yang asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Anak-anak yang bermanfaat untuk umat ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, umur anak istri kami ya Allah, orang tua kami, saudara kami ya Allah. Panjang yang barakah, panjang yang menghasilkan pahala, panjang yang bermanfaat, panjang yang mendekatkan kepada surga.
Ya Allah, jadikanlah kota kami ini ya Allah seperti Madinah Al-Munawwarah ya Allah di zamannya Rasulullah SAW. Laki-lakinya ya Allah seperti laki-lakinya para sahabat, perempuannya seperti perempuannya para sahabiah, anak-anak kecilnya saleh salehah, menyampaikan agama, hafid Al-Quran di seluruh pelosok-pelosok negeri. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami ya Allah, cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, cinta yang menyelamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah, cinta yang menggembirakan Nabi-Mu ya Allah, cinta yang menjadikan Allah ridha kepada kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.